yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, renungan harian keluarga kita hari ini, Sabtu 3 Oktober tahun 2020. Firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Renungan harian keluarga kita hari ini diberi tema bersekutu memberitakan Injil. Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kekisruhan yang diakibatkan oleh perbedaan paham tentang sasaran pemberitaan Injil antara Yahudi dan bukan Yahudi akhirnya dapat terselesaikan melalui klarifikasi Paulus terhadap penginjilan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang mana Titus menjadi salah satu bukti, dan perbedaan pendapat tentang sunat dan tidak bersunat pun ikut terselesaikan pada kesempatan itu, yang semuanya ditandai dengan berjabatan tangan sebagai tanda persekutuan. Kemudian setelah terjadi persekutuan, maka baik Yakobus, Kefas atau Petrus, Yohanes, dan Paulus serta Barnabas sama-sama mengakui bahwa sekarang mereka diutus untuk memberitakan Injil kepada mereka yang bersunat dan tidak bersunat. Artinya di Yerusalem atau orang Yahudi dan di luar Yerusalem bukan orang Yahudi. Namun Yerusalem atau di luar Yerusalem ternyata bukan kapling atau batas tugas dari masing-masing mereka, melainkan menjadi tanda kebebasan untuk memberitakan Injil kemana dan dimanapun mereka berada. Sebab terbukti bahwa sesudah pertemuan di Yerusalem itu, Petrus ternyata memberitakan Injil juga di luar Yerusalem kepada bangsa yang tidak bersunat. Kisah 10 dan 11. Dan Paulus juga memberitakan Injil kepada orang bersunat. Kisah 17 ayat 2. Karena itu, perilaku inilah yang menjadi tanda bahwa pemberitaan Injil tidak dapat dihalangi oleh batas-batas kedaerahan maupun tradisi. Sebagai keluarga Kristen, kiranya kita semua termotivasi terus makin giat dalam pekerjaan pelayanan dan kesaksian serta ikut serta menopang kerja pekabaran Injil. Karena sekarang ini GEMIM sebagai gereja global atau global church sedang menampakkan keuniversalannya dalam kegiatan misi penginjilan keluar daerah, bahkan keluar negeri, yang semuanya mau menunjukkan jati diri GEMIM sebagai gereja yang misioner. Dan untuk itu kita diajak supaya dapat memberi topangan melalui persekutuan yang erat dari semua unsur pelayanan GEMIM. Marilah kita bersama-sama membangun dan memperkokoh persekutuan kita di semua aras pelayanan, agar misi ini dapat terlaksana dan untuk memuliakan Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjaga keutuhan persekutuan kami dan menggiatkan pelayanan yang maksimal untuk mewujudkan GEMIM sebagai gereja Tuhan yang misioner. Amin.